pengsan. Beneran setelah lagu ke terakhir udah sebenarnya masih kuat tuh balik ke belakang, sama MC-nya disuruh ambil undian, jatuh aku ke pemain gitar. Intentionally Ya, pokoknya pemain gitar. Noni iya kan suka sih, makan buah. Iya, udah jarang lagi. Ya, kenapa ya? Itu juga nggak ada yang sediain kayaknya. Manja. Urus aku please. Capek mandiri ya Allah. Berat badan naik 10 kilo, Giselle pilih olahraga ini untuk dapatkan tubuh ideal. Banyak ya naiknya. Kapan kamu naik 10 kilo? Hai Happy Health, pernah gak sih kalian tuh frustasi karena naik turun berat badan kayak yoyo gitu, nggak tentu lah pokoknya ya. Terus siapa sih di sini yang nggak mau punya badan ideal, sehat, seksi? Ya. Saya Agatha Suci dan Jeffrey, kamu siapanya saya? suami. Oh. Dan juga nutritionist kita, Jennifer. Kita akan ngobrol langsung sama artis sekaligus penyanyi yang sangat cantik, jebolan Indonesian Idol. Adik kelas saya dia tuh. Dan kalau dilihat-lihat, dia tuh aktif banget berolahraga. Aduh, aku gemes banget. Aku tuh gak manggil dia nama, aku manggil dia Noni. Giselle Anastasia. Hai. Noni apa kabar? Noni kan udah Ya kebiasaan. nggak apa-apa, Noni aja lah. Ya, udah oke. Noni apa Di sini kabar? ditulis ya Gisela sama dengan Noni. Iya, boleh. Kamu apa kabar sayang? Baik, baik Kak Uts, makanya Agatha, Uci namanya Uci. Ya udahlah ya. Kalau di depan kamera kan kita Iya, suka agak iya, switch iya, dikit iya, kan. iya. Semuanya demi Demi pencitraan. Sedikit-sedikit kita harus punya pencitraan ya kan. Nah, aku tuh udah lama sebenarnya nggak ngobrol sama Noni. lama ya. banget, Lama udah banget. sibuk sendiri-sendiri Betul. semuanya. Terus Noni kan sekarang senangnya olahraganya lari. Iya. Kebetulan aku enggak. Udah Dia beda suka hobi diving. ya. Emang dua hobi sama? Sama. Tapi gak usah dibahas. Ya, olahraganya sama. Tapi olahraganya cabang olahraganya tidak usah kita bahas. Iya, ya nggak kan? usah dibahas Oke. ya. Oke, ngomongin kita Udah langsung tidak aja relevan. ngomongin Ngomongin berat badan ideal ya tadi ya. Aduh, host pusing tunggu ya. Aduh. Tunggu jangan panas deh. jeduk-jeduk, nanti diedit aja. Benar. Oke, Noni kan sekarang aku lihat Noni tuh emang sangat amat konsisten dalam olahraga. Amin. Dulu kayaknya Noni waktu pertama kali kita kenal-kenalan, kita sering olahraga Iya. bareng tapi dengan Iya. cabang olahraga yang sama. Dulu belum olahraga Nah, banget. dulu belum olahraga banget. Iya, itu ya baru kan? kayak mau intro. Makanya kayaknya aku juga mensyukuri nih, kayaknya akhirnya ada satu hal yang bisa aku kerjakan secara konsisten tuh olahraga. Mulai dari situ aku semakin belajar untuk jadi kayak konsisten gitu. Karena sebelumnya orangnya yang tipe suka nyobain ini tapi nggak ada yang bisa di-maintain dalam jangka panjang gitu loh. Jadi makanya pas nemu olahraga kok ternyata suka banget sama manfaatnya. Itu yang ngebuat aku akhirnya bisa sustain untuk tetap punya gaya hidup yang sehat dan terus jadi belajar juga untuk kayak ngelatih diri bisa komitmen dan sustain dalam hal-hal yang lain di lain dari olahraga juga. Ada Gitu. sedikit colongan dia. Iya, beneran tapi loh, Ya. serius. Ya kan? Tapi gini loh, Noni itu dari dulu yang aku tahu memang sebenarnya badannya tuh udah, buat aku sih udah ideal ya. Sebagai perempuan yang aku ngelihatnya tuh Kalau ideal. laki namanya Sintal. Tapi enggak, itu iya sintal. Kalau kamu Cinta non, is nice, you know. I know, tapi kalau dulu kan goalsnya kan kayak setiap orang punya bayangan ideal badinya tuh beda-beda. Ya kalau Noni gimana? Dulu ya sebelum kena olahraga itu pengennya yang kurus ceking gitu. Oke. Yang tangannya harus lidi gitu ya, nggak bisa gitu naik dikit, udah stres. Tapi nggak olahraga, jadi capek gitu kayak makan tahu putih kecamba yang ada pengsan. Seperti ya, aku pernah loh kayak diet air kelapa, bayangin aja. Aku minum air kelapa disuruh dokternya, bukan dokter sih, kayak tempat itu 3 hari apa 4, 5. Pokoknya di hari ketiga sambil nyanyi di Cirebon pengsan. Beneran setelah lagu ke terakhir udah sebenarnya masih kuat tuh balik ke belakang, tapi sama pemain gitar sama MC-nya disuruh ambil undian, jatuh aku ke pemain gitar.
Intentionally Ya, pokoknya pemain gitar? enggak. Enggak dong. Loh ini Masih ini, lugu. Ya ini lugu nggak apa-apa. Ini inner jokes anak-anak, ini inner jokes penyanyi. Anak band biasa. Anak band mau kemana? Gitar, Iya. terus keyboard. Kalau drum agak ke belakang, terlalu Jauh, jauh. jauh. Gitu. Jauh. Jennifer bingung. Iya. Soalnya kita sama. Yap. Wadahnya sama, penyanyi maksudnya. Oke, gitu. Jadi dulu tuh mungkin pengen kurusnya tapi belum mengerti cara yang lebih sehatnya gitu. Dan kamu sampai nggak berani makan gula kali ya? Iya, sama sekali. Ya walaupun sekarang memang kalau gula juga aku pilih-pilih gitu gulanya yang dimasukin ke badan. Nggak anti tapi juga nggak ngebebasin ngeplong makan segala gula juga enggak sih. Kalau dulu benar-benar deh pokoknya ke dokter bergantung banget gitu sama, aku nggak menyalahkan, maksudnya it's okay juga. Ada beberapa emang yang perlu bantuan ahlinya dulu untuk memulai gitu kan. Tapi dulu tuh aku bergantung banget sama dokter dengan segala jenis suntik dan obatnya dulu ya. Berarti sekarang kamu udah punya strategi khusus untuk menjaga pola makan kamu, keep up the healthy lifestyle, ya kan? Iya dong? Iya, ada lah pasti. Udah mulai nemu rumusnya, walaupun juga nggak memungkiri. Adalah kadang-kadang kita pengen ngelos dikit, namanya juga hidup. Yes, sambal terasi masih enak banget, sambal cumi hijau masih enak banget gitu. Iya kan? Jadi ya, sometimes kalau nggak ada tertentu apa ya masih agak ngelos dikit, pilih-pilih Tapi aja. dulu kenal dia itu dulu makan lumayan banyak ya, Non? Jangan sampai sekarang. Oh, wow. Emang kuat makan. Alhamdulillah Kalau kita pergi pesen makanan tuh banyak ya. Kita tuh emang kuat sama makan. aja Iya, iya. Sama kita tuh emang kuat makan. Tapi dulu emang dia olahraganya on off. Tapi kalau sekarang dia olahraganya Sekarang on udah banget. iya Sekarang nyelam. belajar terus. Nggak pakai oksigen, nyelam. Bener free dive. Bener free diving. Tapi kalau free dive Beneran, kita kan cepet nonton. kurus tuh itu. Oh, Parah. Karena kita gerak di saat kita tahan napas. Oh, itu Jadi bisa. ngebakarnya lebih cepet. oh. Tapi bengek aja sih bengek. Jangan kalau gitu itu juga bahaya. Cuman kalau misalnya Kalau ngomong- terlatih aman. kalau terlatih aman. Cuman abis waktu dan banyak keramas capek. Oh, tetap. Ada additionally dia. Rambut luntur cepet banget. Mahal biaya cat. Nggak apa-apa, itu namanya hidup emang harus terus di-maintain, ya kan? Iya bener. Oke, tapi kalau ngomongin berat badan ideal, kalau buat Jennifer sebagai nutrisionis, berat badan ideal tuh apa sih gitu? Jadi kalau berat badan ideal itu seharusnya kayak berat badan yang paling menyehatkan untuk tubuh. Nah, itu memang kayak ada rumus-rumusnya gitu. Tapi biasanya untuk orang yang kalau nggak atletik, soalnya Nggak kan atletik. iya, maksudnya Atletis. bukan atletis Iya, ya. maksudnya Iya. aku lagi mencerna. Oh, Oh, maksudnya yang nggak banyak nggak olahraga, olahraganya. nggak angkat Oh, I see. beban, bagaimana? Soalnya kan masa otot itu kan lebih berat ya. Ya, itu kita paham. Jadi mungkin akan berbeda. Nah, gitu. buat yang nonton mungkin kalau nggak paham masa otot berat tuh gimana sih? Dok Jadi Jen? kalau misalnya otot di tubuh kayak kalau 1 kilogram, contohnya 1 kilogram otot, 1 kilogram lemak, Ya. ukurannya itu berbeda. 1 kilogram otot itu seperti ini, Segini doang. 1 kilogram lemak itu Mungkin seperti banyak ini. banget. Oh, Nah. jadi yang banyak perhitungan yang kayak tinggi badan dikurangin 100. Aku inget, aku suka tuh kalau Google tuh gitu dulu ya, Banyak. dikurangin 100, lalu terus udah gitu nanti dapat apa dikurangin lagi 15%, kalau cowok 10% gitu ya? Iya, gitu. Oh, Kenapa oke, jadi oke, hitungin? oke. Maaf, aku hilang dikit jadi persen-persen. Nggak apa-apa. Diskon. Nggak apa-apa. Nanti kalau pas bagian ngitung-ngitungnya, Kak Uci kasih tahu Iya, nanti. iya, Itu kan iya. pokoknya Kak Uci kasih tahu Mestin nanti, aja, karena udah mestin. biasa. Jadi ada porsi khususnya nggak buat tubuh biar dikatakan ideal? Sekarang, maksudnya secara in general lah ya. Karena kan sekarang emang lebih spesifik, timbangan juga udah beda ya. Ada Beda, timbangan Mbak. yang bisa membaca masa otot, timbangan yang bisa membaca kadar air dalam tubuh gitu loh. Jadi kalau misalnya porsi khusus buat tubuh bisa dikatakan ideal tuh Gimana? gimana Gimana? gitu kalau secara nutritionist version? Yang pastinya itu yang sehat ya. Berarti Ya. kalau percentage fatnya itu masih di golongan normal. Oke. Berat badannya juga di golongan normal. Itu sih yang dibilang kalau secara ideal. Normalnya Karena tuh berapa? normalnya Ada itu hitungannya. ada Tergantung hitungannya ya, beda-beda lagi. tingginya, umurnya. Iya, makanya Oke. semua itu berbeda-beda gitu. Dan yang pastinya kalau dari saya yang penting sehat Iya, gitu iya, ya iya, kan. Tapi berarti ada ini nggak berbanding selaras nggak dengan penampilan luar juga atau belum Pasti. tentu, kayak misalnya kadang kayak kurus banget tapi ternyata itu idealnya dia, atau misalnya montok dikit tapi ternyata emang itu ideal gitu, maksudnya tergambar nggak gitu dengan
looks-nya? Pasti tergambar, pasti kelihatan sih sejujurnya kalau dari segi tubuh ya. Ya. Kalau misalnya berat badan ideal, pasti kelihatannya. Apalagi kalau fat percentage-nya low, yang maksudnya tergolongan normal, itu pasti kelihatan lebih lean-nya itu pas gitu ya. Oke. Soalnya kan ada ya orang yang tipenya yang kurus, tapi fat percentage-nya tinggi. Yes. Nah itu Nah, kelihatan, iya itu. iya kelihatan kecil tapi kok nggak lean ya gitu. Makanya karena kan banyak yang nggak ngeh gitu kayak, gue sehat kok, gue ideal-ideal aja, tapi sebenarnya pas dicek Beda. nggak ideal, mungkin terlena sama emang ukuran badannya yang kikil gitu. Tapi ternyata sebenarnya Kayak nggak Noni, sehat. Noni dulu terlenanya ke situ. Iya kan, kayak ternyata perutnya tapi buncit, jadi kayak ininya visceral fatnya Fat. banyak Iya. gitu. Kan maksudnya jadi bahaya ya ke kesehatan gitu. Berarti harusnya bisa dilihat dan diukur juga ya. Bisa, pasti bisa. Ya dari situ nanti bisa kita tentukan makanan apa yang Apa yang cocok buat cocok. tubuh kita, asupannya ya. Oke, baiklah. Sekarang kita coba, nah yang tadi kita ngomongin, hitung. Yang persen-persen tadi. Iya. Tadi. Nah, coba kita hitung berat badan ideal kita masing-masing pakai cara yang ada di internet, yaitu Coba. tinggi badan dikurangin 100. Kurangin 10%. Oke. Nah, kalau Iya. cowok dikurangin abis itu dapat berapa? Kamu kurangin 10%. Kalau cewek kurangin 15%. 60 dikurangin 15%. Kurang 9, 51 berarti. dari Noni. berapa? Dari tinggi badan. 60. Coba tinggi badan kamu berapa, Noni? 160. 160. Terus Kurangin 100 berarti kan 60. 60. Kurangin 15% dari 60. Dari 60. 53 berarti Noni. 51. Ya, lebih lagi. 10%-nya kan 6. Iya, Lihat 15, 9. 9. Iya, lebih lagi. Tapi mungkin karena olahraga juga Iya, kali ya. iya. Ototnya yang tadi dibilang sama Jen ya. Iya, tapi Sama. enggak. Aku juga setuju sih. Oke. Nggak penting buang-buang. Berarti sebenarnya ini bukannya valid nggak valid, cuman memang dulu perhitungannya seperti seperti itu. Ya, tapi oke sih, aku berarti harusnya 51. Kalau sekarang aku 53, 54. Cakep ah. Itu 51, Bagus Noni. banget ini. Nah, iya, makanya mungkin ini nggak Iya, apa sama karena ada otot. otot. Iya, benar. Kan Ditambah jadi- iya. Iya. otot. Kan sebenarnya kayak gitu, kita kalau olahraga makan protein banyak tuh masa tulang tuh naik nggak sih sebetulnya? Bisa naik nggak sih Tulang. masa tulang gitu? Masa tulang. Iya, bisa bertambah nggak sih? Tulang kayak sebetulnya? minum vitamin deh. Iya, kalau tulang mungkin otot iya. Otot Iya, iya pasti. kalau tulang sih enggak sih. Enggak ya? Enggak. Aduh, padahal udah kalsium banyak, tetapnya nggak nambah. Mungkin nggak bisa terdeteksi dari Dari timbangan timbangan, kali. iya. You have to, Tapi like, juga kalau nggak salah kan, kalau nggak salah ya, kalau salah kasih tahu ya. Kalau masa otot itu juga penting untuk jaga kepadatan tulang juga kok. Iya kan? Iya. Iya, jadi nggak apa-apa lah, kerjain aja lah. Iya kan? Terus juga nambah-nambah sendiri. Aku padan ada aku bet. padat merayap. Wow. Seperti lalu lintas Seperti di jalanan Jakarta Barat ini. selalu padat merayap. Ya oke, Iya. ini nextnya lagi. Katanya Gisel anti nasi putih untuk jaga berat badan. Ih, kapan Gisel nggak makan nasi putih? Gue tahu zaman kita main tiap hari juga nggak makan nasi putih. Masa Kaus sih? yang makan nasi putih sama sambal. Oh dia inget nggak kita pernah Aku pesan enggak. capcay jadi makan sepiring sendiri yang deket Iya, rumah. justru karena itu Sayurnya aku bukan banyak banget. dulu pernah salah kaprah karena aku anti sama sekali nasi putih. Jadi kan of course aku nggak kenyang dong gitu. Jadi makan lauk aja banyak gitu yang justru jadi over, nggak bisa diolah dengan baik juga, malah jadi fat juga akhirnya. Oh. Walaupun itu protein gitu, tapi jadi fat juga karena tidak terolah dengan baik. Makanya sejak saat itu aku makan nasi tapi kalau bisa merah atau coklat gitu. Atau ada masanya aku shirataki, tapi shirataki kayak agak kuring ya. Mungkin sekarang Karbohidratnya aku kurang nendang lebih ya. ke porang sih, nasi Iya, iya. porang. Yang penting masih maksudnya jadi kamu tuh menyiasati untuk Iya, karbohidrat kamu tuh asupannya Iya. lebih kompleks. lebih ya betul. Yes. Kalau nggak nasi beras mati ya. Ya berapa? Basmati. Basmati. Oh, beras mati. Aduh. Beras mati, kasihan banget mati. Walaupun beras memang sudah mati. Iya. Beras mati ya. Ya Allah, maaf ya. Oke, tadi dia udah bilang jadi Oke, Jen, kok di Indonesia ini kan kok orang nggak makan nasi nih ya, kayak merasa, gua belum makan gitu ya. Iya nggak sih, Masih Non? lapar ya. Masih lapar gitu loh. makanya capcay sepiring. Iya, nggak Iya, dia resep dulu gitu. makan Perutnya kayak nggak tenang gitu Ya ya. tenang gitu loh. Nah, kalau menurut kamu itu gimana sih itu penggantinya atau apa gitu gimana itu kok buat orang-orang Asia lah terutama ya. Iya. Nasi itu gimana sih? Iya, jadi kalau seharusnya contohnya nih kayak tadi Kak Gisel dulu pernah yang no nasi gitu, nggak makan nasi, pasti lemes. Mm-mm. Pasti lemes banget sih. Soalnya kan nggak ada karbohidrat kan sumber energi, Energi, ya. betul. Sumber energi. Nah, sedangkan kalau misalnya selain nasi, seharusnya banyak kan sumber karbohidrat. Apalagi di Indonesia itu kita cukup banyak sih sumber karbohidratnya ya. Oh. Ada nasi, kalau misalnya tadi
tadi Kak Gisel bilang ada nasi merah Ya. gitu juga oke. Tapi kalau nggak nasi, umbi-umbian juga Ya. termasuk. Kentang. Kentang, singkong, Singkong. ubi jalar, ubi Ubi ya. ungu, celumbu. Kenyang sih tapi gitu habis itu ya. kentutan aja. Iya. Karena seratnya tinggi. Iya, iya. Seratnya tinggi. Terus. Jadi ya bisa itu dijadikan kayak umbi-umbiannya atau pengganti nasi putih lain itu sebagai sumber karbohidrat supaya kita ya tetap berenergi. Dan Berarti sebenarnya anggapan kalau nggak makan nasi itu lemes tuh, ya mungkin kalau itu apa maksudnya kalau Psikologis emang kali nggak ya. diganti Iya. sama yang lain ya memang lemes. Lemes. Tapi kalau sebenarnya makan bakmi tapi terus tetap lemes berarti bohong ya. Iya, itu perasaan sih. Perasaan Itu doang namanya ya. sugesti. Iya. Aku Oke, ambilin paham. kalian minuman dulu ya. Oke. Tapi kalau di Dia Indonesia itu ya, kalau biasa orang kan makan nasi itu memang wajib ya. Kayak tadi kamu bilang kan bisa ganti umbi-umbian tuh. Kau bisa nggak sih makan umbi-umbian gitu? Aku pernah nyoba nggak bisa loh. Gitu ya. Kau bisa nggak? Kentang Enak Nggak ah, Ubi. bisa aku. kok bisa ya? Tapi memang nggak tahu ya, mungkin mulutnya aja sih secara psikologis kayak kurang cukup jadi mulutnya gratil gitu ya Iya. Iya. maksud aku kali ya. Aku juga dulu biasanya gini ya, kalau aku lagi diet nih, misalnya makan umbi gitu lah. Tapi kok kayak malam itu ya, Jadi Aduh. geratakan ya. kayak pengen Iya apa ya, sih. pengen Nggak mending puas gua siang gitu mah. makannya ya. Saya Ini keliling. ininya kali kok. Iya tuh sakit. Iya. Sakit. Jadi aku tuh Gak sakit juga sih. aku mending aku siang makan nih. Suges. Siang aku makan, nasi aku makan. Jadi tapi malam tuh aku udah nggak Ya, craving tapi lagi. kalau memang itu it works for you ya nggak Nggak apa-apa apa-apa. berarti orang ya. beda-beda sih ya. Beda-beda Bener. Dan mungkin kalau di Indonesia kan kita makannya tuh kayak biasanya ya nasi sama lauk yang berbumbu gitu. Kan pastinya lebih enak ya sama nasi putih kalau Iya, dibandingin sama umbi-umbian. Iya, atau sama nasi merah aja tetap tetap Nggak, beda ya pulennya. teksturnya beda. Tapi emang sebenarnya nggak boleh itu atau boleh tapi dengan jumlah yang tepat atau gimana sih? Boleh, tetap boleh, nggak apa-apa. Seharusnya gitu, maksudnya kalau dari saya contohnya nutritionist, kita nggak pernah larang kalau yang udah terbiasa makan nasi putih, nggak Yes. pernah kita kayak nggak boleh makan nasi putih, enggak. Tapi berarti gimana dong? Kan mau Jadi, kurus. porsi. Porsi. Porsi, lauknya berprotein tinggi, ada sayur, Sayur dan untuk buah. serat. Iya. Sama mungkin gerak juga ya. Iya, tetap harus bergerak juga karena gimana pun yang sehat umbi-umbian kebanyakan juga nggak bagus sih. Bumbu ke bawah. Umbi rambat gitu jadinya. Oke, ini apa nih? Aku dikasih minum apa, Kak? Ini adalah teh Noni, tapi aku ganti gulanya dengan gula lontar. Nah, Oh, gula gula lontar tuh lontar. adalah gula yang diambil dari sari bunga pohon lontar. Rasanya juga lebih enak. Coba Noni. Oh gitu, coba ya. Ini sih wanginya sudah kecium. Beda ya? Enak kan? Ini kalau dulu kalian olahraga malam-malam oke loh pakai ini. Pakai Iya, gula iya. lontar. Kayak gula lontar. Karena gula ramah. Ini gula ramah dia, ramah dia. Iya, interesting ya. Rasanya juga ada khasnya. Aduh, maaf. Kenceng banget. Kenceng banget lu sendok. Emang itu kerap acap kali terjadi agak muncrat. Iya, ini apa sih bedanya sama gula biasa kalau si gula lontar ini? Apa tuh Jen? Jadi kalau misalnya kalau dibandingin gula biasa nih, itu Kak Gisel pernah mungkin dengar istilah GI atau indeks glikemik? Pernah, Biasanya health enthusiast tapi nggak pada tahu. paham. Nah, kalau Apa indeks sih GI? GI itu seharusnya GI itu Inggrisnya. Nah, kalau Indonesia itu indeks glikemik. Nah, dia Artinya? itu kayak alat bukan alat ya. Jadi kalau misalnya alat ukur nih, Tolak kayak ukur, seberapa cepat suatu makanan atau minuman itu bisa menaikkan gula darah kita. Oke. Nah, jadi contohnya kalau ini gula lontar. Nah, ini GI-nya rendah. Oh, berarti semakin rendah Rendah. GI-nya semakin baik ya Iya, buat tubuh. semakin rendah itu semakin baik. Soalnya gulanya itu naik, tapi lebih stabil gitu. Jangan nggak terlalu tinggi. Nggak impulsif gulanya. Iya, betul. Cocok gula lontar, pengendalian dirinya bagus. Coba cheers dulu sih. Cheers nanti. Pakai gula baik, gula pengendalian diri. Iya. Wow, bisa aja dia masuk apapun ya Beb. Nah, karena gula lontar ini tuh termasuk low GI atau kita bisa bilang gula ramah lah ya, gitu intinya ya. Kayak gula aren, Oh, gula gitu. kelapa, Oh, terus udah gitu. gitu kurma itu bisa jadi alternatif rasa manis buat jaga gula darah kita lebih stabil. Oh, ya gitu. kan? Jadi aman banget nih kalau mau badan tetap ideal, udah gitu mencegah dari penyakit juga, bener ya Jen? Betul. Ini tapi si gula lontar sama gula aren sama-sama aja nih, sleting. beda Beda. sumber, tapi Enggak, dua-duanya tapi low GI-nya GI. sama-sama low. Lebih low ini kayaknya kan katanya. Ya pengen tahu lebih low siapa. Gitu anaknya nggak cepet. Enggak, tapi Noni di rumah pakai gula apa? Aku tuh jarang banget sih konsumsi gula soalnya. Oh. Karena itu dia, tapi kalau udah tahu begini ya mendingan aku pakai gula lontar aja dong. Iya, Ya, benar, kan di benar, rumah benar. aku stok ya habis ini. Tapi biasanya kalau kamu stop konsumsi gula nih, kan sebenarnya gini, tubuh kita tuh kan juga Tetap perlu gula perlu ya. ya. Tetap perlu ya. Walaupun Yes. kamu udah manis banget ya,
Oh. Oh. Tapi ngegantinya pakai apa, Non? Ya habis dari makanan-makanan juga kan pasti udah dapet manisnya. Kalau Buah. aku pikir Iya kan? iya. Oh, ini iya kan suka sih, makan buah. Iya, udah jarang lagi. Iya. Kenapa ya? Itu juga nggak ada yang sediain kayaknya. Oh. Urus aku please. Capek mandiri ya Allah. gue jadi ketawa nih. Gue kok langsung buah buyar. Oke. Tapi memang dia tuh dari dulu aku kenal, memang dia nggak jarang sih nggak diminum manis ya, Non. Iya jarang. Perasaan Jarang. kayak- Paling kalau makan cake ya. Nggak Sekali Iya, dia sekali. kan bawa air putih, Aku bawa pilih-pilih air gitu kan. karena kan ya sadar-sadar diri lah ya kan. Jadi pilih-pilih kalau emang enak banget Banget. gitu ya oke lah gitu. Karena ya begitulah kita harus jaga-jaga ya kayak dari sedini mungkin. Betul. Bener kalau kata Noni, kata Gisel tuh bener, konsumsi gula yang berlebihan tuh bisa bawa bahaya untuk kesehatan kita, terutama Ya. terhadap berat badan, Iya. dan itu tidak secara instan ya. Iya. Jadi constantly kita makan gula secara berlebihan akan membuat berat badan kita naik. Iya. Kadang-kadang orang nggak berasa loh. Jadi gini, oke sebulan naik 0,5 kilo, ya. Hmm. Setahun udah naik berapa tuh? Iya dan Iya. dan itu Udah naik. sifatnya juga bikin bikin Ya, jadi pengen lagi, Nyandu. pengen lagi kalau nggak kayak lemas, kayak nggak bisa mikir, nggak bisa Iya. kerja gitu. iya. Jadi emang ya Gula sih sebenarnya memang serem ya. bikin adiksi. Iya, Yang iya, manis-manis iya. emang bikin adiksi. Makanya sebenarnya bagusnya adalah Gisel itu dari dulu, aneh ya Gisel, Noni itu dari dulu memang selalu pilih-pilih nih makanan apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, Iya, termasuk kandungan gula juga. Iya. Tapi sekarang ada solusinya. Kita tinggal mengganti gula yang biasa ya. Salah satunya ganti ke gula lontar. Itu adalah gula ramah. Ya. Yes. Nah, aku pernah lihat artikel ini nih, Non. Berat badan naik 10 kilo, Gisel pilih olahraga ini untuk dapatkan tubuh ideal. Banyak ya naiknya. Kapan kamu naik 10 kilo, Non? Kayaknya nggak nyampe 10 sebenarnya. Cuman waktu itu emang sempat ada masa-masanya kalau lagi biasa lah, kalau lagi gusi-gusi gitu, makannya jadi banyak ya kan. Kalau biasalah adalah dulu nggak usah dijelasin. Pokoknya Nggak couch tahu kalau sempat biasa- makan biasanya. banyak segala macam naik. Mungkin 10 tuh kalau pakai sepatu besi jadi Nggak, saya nggak pernah lihat dia gede soalnya. Tapi Bukan, pernah sih lebih kayak sekel gitu, kelihatan Sekel. banget di pipinya Oh. gitu, kayak mau pakai shading tebel kayak gimana juga masih tetap montok gitu pipinya. Jadi waktu itu ya pastinya kan nggak nyaman ya, terus kita juga kayak lebih gampang capek gitu. Jadi aku ya mendisiplinkan diri lagi untuk bisa olahraganya lebih kencang. Sometimes juga perlu bantuan dokter juga untuk memulai kalau udah kayak ekstrim gitu ahli kayak gizi ya. aku pakai ahli gizi dengan metodenya kita ditata lagi kan makanannya gitu sama ya ada sedikit lah bantuan mungkin untuk nahan nafsu laparnya gitu, tapi kan hanya di depan aja buat pancingan, abis gitu udah terbiasa jalan sama olahraganya dikencengin sih. Itu orang gila banget sih. Pas Olahraganya aku lihat sih story-nya gimana dia, ya? gila olahraga terus. Pagi Iya. pilates, siang berenang, lari apa Iya. terus. Iya, Non. Habis sekarang aku ini kalau lari udah jadi Maraton ya? setengah-setengah kerjaan juga, setengah-setengah sih ya, memang suka juga. Terus juga emang jatuh cinta sama filosofinya juga kan, karena di lari aku belajar buat nggak nyerah, nyelesain apa yang dimulai gitu, terus belajar disiplin Anaknya dalam ya ternyata gitu. ya. Emang, Iya, dalam loh segala jadi sesuatu dia akan kaitkan Iya. dengan hidupnya memang. Tidak apa-apa. filosofis nih. Iya, filosofi. Terus abis gitu sama aku pilates juga, karena sekarang juga udah bikin tempat usaha pilates. Gitu. Jadi ya mau nggak mau kan. Kamu juga tahu ya? Belum ya? Aku bilang Ica, Tapi gak bilang aku. Oke, nanti aku mampir. nggak mau ganggu. Di mana pilatesnya, Nam? Di Walter Mongin CD. Wow. Oke, dekat dong. Sejak kapan kamu mengganggu Yes, aku? yes, Wow. yes, 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 Oh, yes, wah. yes. Aku boleh pilates di Masuk tempat satu boleh banget bisa couple. kamu? Bisa couple. Iya. Wow. Iya, soalnya juga banyak kan orang-orang males kalau sendiri, suaminya Aku sih maunya sendiri ya. geret. Oh gitu, memang beda kalian ya. Iya. Suka gitu, nggak suka gitu. Dia Ya, terus biar bisa olahraganya banyak, biar bisa makannya juga agak Banyak. lost gitu. Maksudnya Iya, nggak iya. harus yang makan nasi segini gitu Sedikit. kan ya. Jen. Boleh kan? Kalau kita olahraga boleh balas makan agak sedikit. Lebih banyak Nggak apa-apa dibandingin Boleh nggak? nggak masalah. Jadi menurut kamu berat badan kamu yang sekarang itu udah yang paling ideal yang pernah kamu capai atau kamu masih menuju berat badan ideal versi kamu? Kalau ada certain kepentingan aja sih. Certain Oke. kepentingan, misalnya mau syuting mau apa, harus pengen lebih kecil, masih bisa diusahakan lagi dengan lebih taat lagi makannya apa, jadi keringin lagi. Segini udah kecil Kayak banget loh. segini ya
sustain daily hari-hari segini aku udah seneng banget lah. Udah bersyukur, yang penting sehat kan. Yang penting kita bisa leluasa mengerjakan apapun tanpa merasa terganggu. Itu udah. Kamu ke GBK kurus nih lari terbang gak sih kalau ada angin kencang? Nggak kurus loh kok. Oh dia simpel. Cie. Coba lihat. Aku Bener. brotot. Coba. Malu kok, ntar aja di belakang. Tapi dia tuh emang dari dulu tuh aku kenal dia tuh emang dia ya begini kayak dia tingkat determinasinya tinggi banget. Gitu Misalnya Iya. dia lagi mau pilates nih ya, misalnya kita bukan pilates Oh nih di contohnya. udah makan bakso gitu. Iya enggak. Misalnya deh. Enggak. Pilates dulu gitu tetep. Iya, kalau misalnya kita nggak bisa split lah, segini misalnya kaki kita Nah. gitu ya. Kalau dia tuh harus bisa split. Harus bisa. 3 hari udah Belajar. langsung split dia. Itu dia. 3 hari langsung. Jadi dia maunya kalau mau langsung gitu. Dikejar. Jadi nggak ada langsung. Which is good. Which is Which is good. really Kalau gue kan good. rebah dulu ya, aduh besok aja deh gitu loh. Aku kalau lagi nge-gym nih juga gitu. Aduh, di rumah masak apa nih? Oh, hari masak nasi uduk. Kang udah kan mau pulang gitu berarti gue. Kalau dia kan Gymnya begitu tuh. berhenti. Kalau dia Iya. kan begitu kan. Tapi Tapi kan kita sama-sama ya Scorpio. iya, Tapi untuk hal lain doang kita sama no. Oh iya. Cuman kamu kayak Jeffrey gak? Kalau Jeffrey kan dia bilang dia pernah males atau skip olahraga gitu. Kalau Pasti. orang kan masing-masing nih ya. Pasti Kalau dia, pernah. Heeh. Cuman kayaknya makin kesini makin enggak deh. Karena iya serem juga ya aku. Karena ya maksudnya aku merasakan manfaatnya gitu. And I love how it looks di badan aku juga gitu. Jadi Oke, kayak dulu ada lagu Versace on the floor. ya tapi maksudnya beneran loh, selain sehat. nyambung. Iya nggak tahu, nggak apa-apa lah. Iya Biar lucu. Oh iya. Ya, aku dulu inget dia soalnya. Iya, terus kayak biar apa maksudnya seneng gitu kalau ngelihat kita in a good shape, Yes. itu kan kita happy, bukan buat siapa-siapa, Buat diri buat sendiri. diri Iya, sendiri iya. aja gitu. Bener. Jadi kalau misalnya nih, ini pasti yang relate pasti ngerti deh kalau misalnya olahraga udah bikin otot capek-capek, terus hilang sedikit gemes, Gemes, kesel, iya, iya. pengen bikin lagi Ya, gitu. aku selalu bilang ke dia kan aku minum jus dada ayam kan tiap hari kan. Ya tuh kalau belum minum Gimana ya? Ngabuk. Asal gue nyetir mau pulang nih, Beb telat nih Beb belum minum dada ayam, ntar papaku hilang gitu. Iya kan. Iya pasti kayak Kayak aduh gitu. panik jam segini belum, kayaknya harus Tapi Habis enggak, gitu tapi loh. enggak gila sih. Amin kayak liburan ya sudah liburan Iya. saja dulu. Kalau emang bisa diselip-selipin, gym dikit. Kalau nggak capek ya nggak apa-apa. Iya, Nanti benar. abis ini dibikin lagi, masalahnya diingetin lagi. Yang normal-normal aja lah. Aku normal loh. Normal. Oke, di sini kita juga punya menu diet nih yang katanya ampuh menurunkan berat badan 5 kilo dalam seminggu. Oke, pagi hari 1 buah apel sebagai menu sarapan. Ayu memilih apel Fuji karena deket ya, itu mungkin Jepang sama Korea kali ya. Karena ukurannya yang besar dan lebih Jack dong yang baca mengenyangkan. ini karena ukurannya Besar dan lebih mengenyangkan. Enggak, kalau Jeff yang baca besar dan lebih menyenangkan. Oke, siang hari 1 sampai 2 ubi jenis apapun, malam hari segelas susu protein shake. Hah, Jadi gimana jika di sih? total Belum saat gue. menjalankan diet, Ayu hanya mengkonsumsi 300 ya Allah, berapa ratus? sampai 700 kalori setiap harinya. Padahal kebutuhan kalori wanita dewasa mencapai sekitar 1.500 sampai 3.000 kalori tapi per Ayu masih hari. Oke, aku harus nanya sama yang expert ya. Jen, ini pola diet kayak begini tuh gimana ya Jen? Aku juga nggak berani ngomong sehat atau enggak atau apa, mendingan kamu yang ngomong deh. Jadi kalau misalnya diet yang itu termasuk ekstrim ya. Extreme diet ya. Soalnya di bawah 1.000 kalori itu udah terlalu ekstrim. Nah, apakah menurunkan berat badan? Ya pasti turun ya. Makan sedikit itu, tapi biasanya itu akan stuck di satu titik. Dan metabolisme tubuh itu juga akan menurun. Biasanya Oke. akan mengikuti angka itu kan. Oh, It's Jadi not nice. iya, it's not nice dan juga nggak bagus untuk kesehatan secara menyeluruh. Mhm. Dan pastinya menderita ya. Ya, Orang iya. yang mengkonsumsi Apa? diet gitu aja pasti menderita gitu. Dan untuk menurunkan berat badan kan perlu konsistensi, Ya. perlu lama, nggak Ya. mungkin jangka pendek doang. masa gitu. dia mau begitu-begitu terus Iya, ya? eh, Duh, makanya kasihannya. makanya itu sangat penting tuh untuk menjalani. Contohnya kalau mau turunin berat badan, defisit kalori, diet itu yang aman-aman aja. Oke. Dan kalau misalnya nih, mana tahu ada yang sweet tooth yang mau menurunkan berat badan kan, nah gulanya itu bisa contohnya jadi gula ramah, yaitu gula Yes. lontar gitu. Jadi mereka juga bisa dapat manfaat manisnya dari gulanya, tapi juga manfaat kesehatan dan mendukung penurunan berat badan. Oh, Oh. jadi semua happy ya, Iya. badan juga turun, mulut juga Hmm. enak, bisa tetap makan yang gak nyiksa-nyiksa Bisa, amat gitu, iya, tetap, iya. tetap nikmat. Iya, iya, iya. Pokoknya secara psikologis Logis, dan secara fisik, iya. fisik itu tercukupi. Iya, sehingga bisa Balance, dijalaninnya lama lama, gitu kali dietnya ya. Karena banyak orang yang kalau diet itu ekstrim tuh ya pasti baliknya tuh cepat. Iya, karena habis itu enak Yo-yo. lah ya. Iya. Yo-yo effect itu Yo-yo. namanya. Betul-betul. Tapi menu diet itu aku sih banyak lihat ya gini. Kalau aku pribadi karena
sebenarnya I've been dieting my whole life. Iya dong. Diet Iya itu dong. sebenarnya kan bukan Pola makan itu ya, ya. itu pola makan yang sesuai dengan apa yang aku mau, ya kan? Dan aku mau bentuk tubuh kayak apa, aku capai kayak apa, itu namanya diet kan actually. Yes. Tapi kayak di luaran tuh banyak yang berpikir kalau diet is all about starving. Iya. You are starving, you're being starved gitu loh. Jadi Iya. kayak deficit kalori, udah gitu nanti pokoknya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh gitu. Itu gimana kamu menanggapi? Maksudnya kamu kasih tahu dong menu-menu diet tuh emang nggak enak atau apa ya? Kalau aku sih enak-enak Enak aja aja. ya gitu loh. Nah, seharusnya itu memang mindset orang kalau diet, starving, itu memang udah nggak bener sih. Aslinya karena memang harus lebih konsisten. Mesti Pola dikasih tahu, makan ya. itu kalau bisa pola makan tuh yang seperti biasa aja. Ya. Kalau mau makan mie ayam silakan makan mie ayam. Mau makan pecel lele silakan pecel lele. Enak Tapi memang enak. Cepet ya? Waduh. Tapi ya memang Lahap dari segi contohnya sumber karbohidratnya kita porsinya sesuai. Kemudian proteinnya mungkin ya digoreng kita kurangin. Ya, Kita ganti sama nih tuh. cara pengolahannya. Sayur, dikukus. Sekarang tumis, ada banyak tipis ya. dipepes juga boleh banyak. Apalagi Indonesia kita banyak ya rempah Yes, dan iya. bumbu. Ya, Sayuran kita tambah. So add more dibandingin mengeliminating lebih baik add more nutrient on Betul. your meal gitu. Ya, I agree. Non kalau lagi diet gitu kamu ada cheat day-nya nggak sih? Cheat day ya, adalah pasti cheatingnya, cuman udah nggak di-day-dayin gitu. Oh. Karena makin stres kalau kayak gitu, kayak udah nunggu-nunggu, aku bikin bakmi ayam hari Minggu gitu. Kayak malah jadi makannya banyak. Jadi aku ya kalau emang lagi ingin nih, lagi kelihatan mata udah pasti enak, udah tahu ini enak, ya udah aku makan misalnya setengah, nggak habis, atau cuma 2 sendok gitu. Itu nggak aci loh kalau kata sama orang dulu. Tapi lumayan daripada enggak. Kayak misalnya ketemu brownies enak di mall, udah tahu nih pasti enak banget. Brownies. Iya enak Random banget. Eh. Tapi kan nggak bisa banyak kan gitu, udah nggak mungkin dia pakai gula lontar, kayaknya enggak ya. Jadi kayak ya udah makannya cuma sepotong gitu. Oh. Soalnya gimana ya, sebenarnya daripada tahan-tahan malah makin Meledak nanti. meledak pengen, nanti. kayak gitu. Oke. Dan karena aku juga udah ini sih olahraganya sekarang karena ada lari, Mhm. agak lebih santai sih makannya karena larinya banyak. Ini pas lari itu gue lihat gila. Kayaknya asal aku buka Instagram pasti kan Lari. lagi lari. Itu ya. Selalu loh. Habis emang tiap hari tuh, kok seminggu 5 hari. Seminggu 5 hari. Iya banyak. Oh, seminggu 5 hari. Iya. Oh ya, udah nggak ada cheat day kan? Cheat day, ya sesekali. Ya kan pokoknya makannya in moderate. Mm-mm, Tapi kan kita pasti suka ganyem-ganyem kan. Pastilah, Nah. lapar banget lari mulu. Couch kasih tahu ini adalah ganyeman favorit Couch dan anak-anak. Oh, ini aku juga tahu. Ini kita berdua dikasih ke tamu. Ah. Ayo. Nanya yang kelapa. Oh iya 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 iya. Enak deh. Aku tahu, aku sering lihat ini di airport Bali. Ya Oh, betul. memang dari Bali. Oh, betul. Aku buka ya. Bukan. Bukan. Enak banget ya. Ini sih kesukaan kamu yang Yang kelapa. kelapa. Tunggu, aku baca dulu ya. Informasi nih lagi sih. Waduh. Oh, Jangan kamu percaya cocok. dia. Percaya, cuman kepo. Hmm. Kepo, lebih ke kepo. Ayo, Non. Kamu rasanya coconut ini kesukaan Couch. Oh ya. Emang ada rasa apa lagi? Ada tuh coklat Coklat vanilla, vanilla. coklat banana, tropical fruit sama coconut Oh, banana. enak. Biasanya makannya sama ini loh. Frozen banana. Buah ya. Terus aku Di blender. aku kasih gini. Terus sarapan. Atau makan malam kadang-kadang kalau lagi Ini enak banget ini. Ini dari gula lontar. Ada loh, gurih-gurihnya gitu. Ini gulanya gula dari gula lontar. Mana deh, bagi dah. Ini gula lontar. Gula lontar. Mau maaf nih. Coba. Ini apa? Bedain, Boleh coba. nggak sih? Boleh. Oh, dia coklat. Ini yang coklat. Kan coklat. Penggunaan gula lontar seperti apa sih? Gula lontar tadi Kak Agatha buat teh kan pakai gula lontar? Ya, kayak apa aja nih? Ya, tadi kan Teh, kopi, minuman apapun boleh gitu. Dan pastinya buat granola. Buat granola juga pasti bisa ya pakai untuk gula lontar. Dan kue-kuean, baking itu juga boleh. Wah, ini nggak bisa berhenti. Enak kan, tapi itu oke, aman. Iya, iya, iya. Gula lontar. Oke. Manfaat gula rama buat tubuh kita tuh juga seperti apa ya, Dian? Coba. Ini kan kita kan pembahasannya gula. Nah, Ya soalnya emang lagi penting sih mengasih tahu orang-orang ya. banyak loh Soalnya teman-teman makin kita. kesini makin payah. Iya. Kasian. Diabetes banyak loh. Banyak yang kena Coba diabetes. Jen kasih tahu Jen. Ya, jadi kalau misalnya gula lontar, kan itu salah satu gula ramah ya. Gula ramah dan yang itu termasuk gula low GI. Nah, gula low GI itu penting banget nih untuk menstabilkan energi.
Jadi nggak tiba-tiba naik, abis itu nanti kita capek, ngantuk gitu ya. Tapi lebih kan naik, and then stabil dan bertahap. Jadi konsisten energi kita itu masih ada. Masih ada. Jadi contohnya kayak Kak Gisel, lari gitu. Biasanya kan sebelum lari 30 menit pasti ada makan sesuatu yang karbohidrat ya kan, untuk fuel your energy gitu. Yes. Nah, contohnya ya makanan yang low GI itu yang lebih cocok dibandingin kayak yang high GI gitu. Itu maksud kamu yang bilang naik itu yang disebut orang-orang insulin spike Betul. itu ya? Kadar gula darahnya. Gitu. Jadi kalau sarapan sama ini nggak perlu khawatir insulin spike ya? Iya. Karena kan banyak yang ngomong kayak sarapan pagi-pagi perut kosong tuh jangan barang manis, jangan makanan manis. Karena itu nanti bisa naik. tinggi. Berarti kalau pakai ini aman dong? Lebih aman, iya. Kalau Noni sendiri tuh mencapai berat badan ideal gini susah nggak sih maksudnya tuh? Ya Bisa pasti begini? pakai effort lah. Lihat di Instagram itu susah ya. Tapi karena udah hari-hari udah nggak Udah susah. Tapi ada usahanya lah, ada waktu yang harus dikeluarkan, disempatkan gitu di pagi. Makanya aku selalu pilih pagi sebelum kerja. Kalau nggak awalnya udah lewat pasti kan, sore-sore gitu. Aduh, perutnya udah kenyang. Kalau Noni biasa apa diving capek nggak sih? Kalau diving tak capek tapi seru, indah kan. Tapi memang lapar karena kena air dingin. Oh. Padahal kalorinya yang kebun juga nggak banyak kan kalau Oh, scuba katanya dive. ngapung-ngapung. Oh gitu. Ngapung-ngapung. Namanya diving tenggelam-tenggelam. Oh, Kalau gitu ngapung ya? tuh pelampung. Aduh ya. Tapi ngomongin soal makanan manis ya. Katanya kalau misalnya mau makan manis makan coklat aja. Hmm. Ya kan dulu kan orang kan, oh jangan makan gula banyak-banyak. Mending makan aja. coklat, dark coklat gitu ya. Mending makan coklat. Padahal kan sebenarnya coklat juga gulanya tinggi. Ya, Iya, kalau nggak gitu kalau kan. nggak pintar milih coklatnya ya. Nah, gimana tuh solusinya, Jen? Jadi, Sasha yang tadi kayak Kak Gisel bilang tuh, dark coklat nggak apa-apa. Oh. Nggak masalah, karena tinggi antioksidan juga tuh. Ya. Nah, tapi kalau yang coklat yang biasa kita temui secara general, Iya. nah yang kayak Di milk supermarket chocolate, kecil-kecil gitu. white chocolate itu kan White gulanya tinggi banget. Oh. Yes. Itu gulanya lah yang Sasha membahayakan tubuh gitu. Jadi bukan coklatnya, Ya, tapi gulanya. Pantesan dia tuh Coba, beli coklat coba. pahit banget loh. Gue pernah Mungkin makan. dark coklat. Pahit banget. Mungkin ya kan habis ini bikin 90%. coklat with gula lontar. Wow. Coba brandnya. Iya, juga bikin ya. ya, Pak. Makanya ini kan Coklat ya dan ada gula coklat coklat vanilla, vanilla. ya kan? Iya, Tapi bisa granola loh. bites-nya. Jadi SKU berikutnya. Lebih bagus. Hmm. Gini, orang tuh ada yang berasa berat badannya ideal. Itu kan ada macam-macam ya. Ada yang di satu titik, walaupun kita lihat yang nggak ideal, tapi bagi mereka ideal. Iya. Ada yang kita lihat tidak ideal, ada yang kita lihat ideal, bagi mereka tidak ideal. Wah, itu juga tuh banyak Masing-masing, tuh. karena itu subjektif sekali. Iya. Nah, dan makanan-makanan yang kita konsumsi itu kan sebenarnya mungkin bisa sama, tapi efek itu kan berbeda-beda karena bentuk badan kita berbeda-beda dan penyerapannya berbeda-beda. Dan Metabolismenya ya. metabolisme, aktivitas kita berbeda-beda. Tapi aku pengen nanya nih, makanan yang paling cepat untuk nambah berat badan kalau orang itu Underweight ya. underweight, itu apa aja sih tipsnya? It's like kalau gula sih enggak ya, kita harus pakai gula lontar. Mau naikin tapi mau sehat. Iya. Apa naikin tapi sehat? Itu biasanya kalau konsultasi nih, biasanya dianjurkan itu yang tinggi energi, tinggi protein. Jadi biasanya itu harus lebih padat juga nih nutrisinya. Jadi contohnya tadi jus ayam dan jus ayamnya gitu. Kan tinggi protein ya. Nah, itu biasanya harus disertai sama yang tinggi karbohidrat juga. Soalnya kan tujuan mereka untuk menaikkan berat badan gitu kan. Sayur tetap harus perlu. Cepet kenyang. Ya harus sesuai porsinya, jangan terlalu berlebihan juga. Jadi tetap harus sesuai. Soalnya karena yang kalau underweight dan walaupun makannya udah banyak tuh biasanya metabolismenya yang tipe Baik cepat, juga, yang cepat betul, gitu. enak ya. Iya, temen gue tuh ada yang makan segitu banyak. Terus kalau yang mesti dihindarin yang nggak boleh dimakan buat yang montok-montok, Buat yang mau paling jelek Buat ya, yang gampang merasa ya. gini overweight. weight, yang merasa overweight ya. Nah, biasanya itu memang harus dibatasi ya gimana pun kalau Tadi ya. penurunan berat badan harus defisit kalori Betul. ya. Tapi defisit kalorinya jangan terlalu ekstrim Iya, gitu, iya, harus kayak sesuai tadi juga. kamu bilang ya. Dan tapi kalau secara general itu harus kurangnya itu dari segi kayak gula, garam dan lemak itu ada batasnya. Kalau gula itu 4 sendok makan per hari. Dikit juga ya. Iya. Iya. Terus garam itu satu sendok Nah, itu yang teh. susah tuh. Susah sih, garam sih gue. Garam nggak ada yang ramah ya? Garam ramah, garam lontar nggak ada. Lucu nih. Habis garam tuh Enak. enak, permisi. Memang kalau Noni ya, Kamu lebih savory soalnya, savory. Makanya tadi aku suka yang ini kan karena ini Karena ada asin-asin savory. juga. Oh. Sama aku juga. Noni Terus, kalau terus. traveling gitu jaga makannya gimana? Misalnya oke ngomong misalnya pas Noni lagi ke tempat yang
nggak ada restorannya deh, yang nggak ada restoran enak gitu loh, misalnya pas noni diving deh yang Oh agak iya, iya. jauh gitu tuh, makannya apa non itu apa? Kalau kayak gitu aku bawa tuh nasi. Bener deh. Oh, Niat banget ya. Iya bawa. Dan kan bisa dibikin di tempat. Tapi untuk lauknya ya udah makan apa aja Apa yang aja. ada. Tapi aku pilih-pilih tadi lah. Yang kalau bisa misalnya minyaknya banyak, misalnya nyendok soto, minyak semua atas tuh aku kurang-kurangin. Ya sebisanya aja gitu. Misalnya gorengan juga kalau bisa jarang-jarang. Walaupun enak ya. Enak banget ya. Yang susah tuh tepung sih kadang ya. Karena gimana ya, semua makanan bertepung tuh enak banget lagi. Iya ya, gila. Sampai basreng aja enak banget coba. Oke, kita kan tadi ngomongin makanan yang low G dan low GI dan high GI. Ya, tapi gini, nggak semua orang juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan, semua makanan. Kan ada orang yang punya allergic, ya kan, food allergic, iya yang ya. mana itu tuh. Cian. Itu tuh gimana tuh Jan? Maksudnya kasihan yang punya food allergic, udah malah dia pengen achieve sesuatu tapi dibatasi Terbatas. juga Ada. gitu loh, ya kan? Itu gimana Ya. solusinya? Ya pastinya yang bagian alergiknya yang nggak dikonsumsi Mhm. karena pasti akan berdampak buruk terhadap tubuh ya kan, karena alergik Itu ya? itu seharusnya antibodi kita sendiri yang menyerang jenis makanan tersebut oh, gitu. Betul, betul. Heeh. Yes. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Biarin aja biar nanti badan kebiasaan gitu. Iya kan ada, tapi ada Nanya, dulu, nggak ngerti soalnya. dulu itu dipercayain gitu kalau ada alergi, contohnya alergi udang, makan aja udang nanti makin lama makin kebal Terbiasa. kok. Enggak, padahal enggak gitu. Pasti ada reaksinya di Betul. dalam Yes, tubuh. kasihan. Dan yang pasti yang paling penting itu mengetahui sumber-sumber gizi yang lain. Karena sebenarnya yang alergi, contohnya alergi udang yang paling umum ya, kan sumber Alergi seafood, seafood ya? seafood kayak protein nggak hanya udang aja. ada Betul. ikan. Ada ikan, ada apa, ada tempe, ada tahu, banyaklah sumbernya yang lain. Oke, cari substitusinya ya. Iya. Ya. Kita tuh Jen ya, kalau kadang terlalu banyak olahraga pun ya, dengan kita udah oke, let's say kita diet apa segala macem, olahraga, kebanyakan olahraga juga nggak bagus kan. Ini sambil nyindir Noni kan? Iya. Tapi itu emang bener sih. Aku Banyak pernah banget. ada masanya olahraganya kebanyakan jadi overtrain, itu malah jadi lapar banget, terus jadi gendut banget tuh juga pernah. Oh gitu. Oh iya, bener. Coba ini kita lihat ada artikel dia ngomong. Ada ya? Ada Coba, artikel coba. yang ngomong kalau terlalu banyak olahraga ternyata tidak selalu baik. Coba Ya, nih. Itu kenapa Jen tuh? Jadi itu biasanya kalau kebanyakan kan very subjektif ya. Contohnya kalau Kak Gisel udah terbiasa mungkin ikut maraton. Aku nggak terbiasa ikut maraton. Nah, untuk Kak Gisel itu biasa. Tapi untuk aku mungkin kebanyakan berlebihan gitu. Nah, kalau nggak terbiasa, nah itu biasanya berdampak buruk. Dan bahkan imunitasnya drop. Imunitasnya drop. Jadi lebih baik itu kalau mau mulai olahraga, itu dimulai secara bertahap. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Iya bener. Mau nanya dikit. Iya. Tapi ngaruh juga ke ini ya, siklus harian bulanan wanita gitu kalau kebanyakan. Bisa. Jadi kalau misalnya kita, contohnya kalau olahraga berlebihan, biasanya kan penurunan berat badan juga ikut turun ya. Kalau makannya juga ikut turun. Nah, kalau bisa apalagi wanita nih, wanita terlalu kurus, terlalu underweight, kalau secara fisiknya, itu biasanya berdampak ke hormon. Jadi bulanan itu juga akhirnya nggak teratur. Hormon gitu. bulanan. Hormon Kalau bulanan. hormon ini menyebabkan pikiran jadi overthinking. Oh, Ya, itu kurang gula. Namanya ganti gula Nggak ngaruh ya kalau itu ya. Nggak ngaruh loh. Ya kan? Tapi Noni itu dari dulu memang Kauch kenal tuh memang kamu tuh jarang sakit. Ya Itu ya, paling sakitnya memang ya paling pilek-pilek Gitu dikit. ya. Oh sakit ini ya. Iya. Sakit kepala. Sakit kepala. Jadi memang kamu itu sebenarnya dari dulu memang udah aware kan sama kesehatan gitu ya. Yes. Gimana sih cara kamu untuk terus menjaga fisik kamu? Ya satunya pasti berolahraga. Salah satunya berolahraga dengan rutin dan teratur. Cara yang lain oke makan, oke cara lain Makan. Nah, diatur. Istirahat juga ternyata adalah bagian yang sangat penting yang nggak bisa dilupain, kayak walaupun kalau kata orang sekarang kodamnya ketua Ultraman, jadi kuat banget, tenaganya nggak habis-habis kan, kayak kalau kayak udah kayak aku nih kan berangkat pagi subuh, kadang mesti kerja malam, kadang masih juga kerjaannya sampai malam, atau kadang misalnya kebagian main sama temen nongkrong sampai malam, terus tidurnya nggak cukup, terus pagi udah mesti gitu lagi. Kuat sih kuat, tapi abis gitu mohon maaf badannya kasihan banget gitu. Itu yang jadi bikin gampang sakit dan segala macam. Terus juga latihanku juga jadi nggak maksimal karena ototnya juga lelah, badan semua metabolismenya lelah. Gitu, jadi tidur itu penting. Dengan kegiatan kamu yang segudang itu, gimana cara kamu memotivasi diri untuk tetap
strict to ya udah nih harus olahraga, harus jaga makan, harus apa ya. Kan Iya. kan pagi ketemu Apa ya pagi ketemu pagi. motivasinya ya? Untuk apa aku lakukan semua ini sebenarnya ya? Kata kamu tadi apa untuk kalau ngaca Kalau cantik. iya, untuk sehat pasti ya kan, sama untuk ya menghargai diri sendiri lah, Yes. untuk achieve our best Mhm. shape Yes. gitu loh. Best shape kita loh ya, nggak harus yang According muluk-muluk to our jadi kayak version, gimana-gimana, our tapi version. versinya kita aja gitu. Terus sama motivasinya pengen hidup, pengen ada buat Gempi sampai kalau bisa, kalau boleh diizinkan sehat gitu sampai nanti Gempi punya anak misalnya atau gimana kan juga penting ya. Kadang-kadang nggak kepikiran ke sana tapi matters loh untuk dijaga dari sekarang. Terus mungkin masa tuanya juga kalau bisa yang masih bugar, jangan yang sakit-sakitan Sakitan. atau udah encok sana sini gitu. Itu kan juga dibangun dari muda juga tulang-tulangnya. muda lah, dari muda tuh buat Macam kayak tua gitu ya. sih paling motivasi. Agak gila sih. Dia tuh mah luar biasa sih Gisel. Luar biasa. Ya semuanya juga tapi banyak yang lebih gila dari aku juga banget. Gak usah lah, kamu udah cukup itu. Iya. Tapi nggak secakap Jangan nanti kamu. makin susah. Tapi nggak secakep cari yang kamu. susah. Yang lain bebas mereka mau ngapain, tapi kan nggak secakap kamu. Amin. Nggak seterkenal kamu. Amin. Cocok nomor sepatu. Di ini aja buat 42. 43 lagi. Oh Istrinya gitu. yang jawab. Dia beliin soalnya. Coba Jan, kesimpulan gimana hari ini nih? Omongan kita nih Jan. Iya. Jeffrey nggak biasa. Kita diminta kesimpulan oleh Jeffrey itu. Ayo Jan, kesimpulannya gimana? Kesimpulan. Ya, jadi buat kamu yang ingin memiliki berat badan ideal, dicek dulu ya makanannya itu untuk menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan. Pahami juga yaitu pola makan gizi seimbang. Ada proteinnya, lemak yang baik, karbohidrat low GI, dan serat di setiap makanan. Kendalikan juga yaitu gula kamu, yaitu ganti bisa jadi gula ramah yang pastinya itu lebih rendah kalori dan tidak mengganggu kadar gula darah. Dan lakukan juga aktivitas fisik secara teratur ya. Nah teman-teman, menjaga berat badan ideal memang gak gampang, tapi bukan berarti mustahil. Ya. Caranya sih dengan strategi cerdas dalam memilih makanan dan juga membatasi asupan gula Yes. atau mengganti ke gula ramah. Iya. Kunci dari semuanya adalah Konsistensi dan disiplin. Jangan banget. Jangan lupa untuk terapkan makan sehat dan olahraga yang teratur. Kelola stres dengan baik. Noni Nah. ada overthinking? Itu aku belajar. Bisa pelan-pelan. Belajar dan berserah. Mindful. Iya. Noni kan pilates, jadi udah pasti Pilates. mindful. Dan karena berat badan ideal itu bukan hanya tentang penampilan, Ya. tapi tentang investasi kesehatan jangka panjang. Thank you so much, Yes, Gisela thank Anastasia you. dan juga Jennifer. Well, sampai ketemu di Happy Health berikutnya. Jangan lupa smile all day.